Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Di sini tentang masalah khairiyah husni qada'id dain. Hadis yang disebutkan khair, sebaik-baik amal adalah baiknya kita melunasi hutang dengan cara yang paling baik. Taib. Kasus ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang baik, yang paling baik dari kalian itu adalah orang yang paling bagus ketika bayar hutang. Orang yang paling bagus ketika bayar apa, Pak? Hutang. Syuf, kasus ini terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW berhutang anak unta. Abu Hurairah bercerita, kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnan minal ibil. Bahwasanya seseorang memberikan hutangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk anak unta. Jadi Nabi berhutang anak unta dengan umur sekian gitu ya, anak unta dengan umur sekian udah dipinjamkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berjanji nih, saya akan bayar di waktu sekian-sekian. Ketika datang waktunya, faja'ahu yataqadha. Sahabat ini pun datang ke Nabi kita Muhammad SAW, nagih apa? Hutang. Syuh, nagih apa? Hutang, nagih hutangnya itu ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ana selaku semisal sini ustadz untuk antum, ana berhutang sama antum, jangan segan kalau udah datang waktunya, ana ndak enakan nagih hutang sama siapa? Ustadz. Ustadz tuh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak antum, wallahi minta siapapun ustadznya. Itu hak kita. Ustadznya udah berjanji nih, saya akan bayar di awal bulan depan. Semisal sekarang bulan Juni, awal bulan Juli saya bayar. Kalau sudah seperti itu, ya hak kita untuk menerima hutang yang telah kita berikan untuk dia, dan itu di awal bulan. Maka ketika itu Masya Allah, datanglah sahabat ini minta atau menagih hutangnya. Faqala a'tuh. Nabi ngomong ke sahabat-sahabat yang lain yang ngurus unta Nabi kita Muhammad SAW, a'tuh, kasihlah. Fatalabu sinnah falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha. Maka ketika sahabat Nabi kita SAW mencari dari unta-unta Nabi kita Muhammad SAW, ternyata tidak menemukan anak unta dengan umuran yang Nabi pinjam dahulunya. Jadi yang ada itu adalah unta dewasa yang lebih tua umurnya. Ya, sedangkan kalau unta lebih dewasa umurnya lebih mahal, dan itu pasti karena lebih dewasa. Apa kata Nabi kita SAW? Tuh yang besar itulah kasih. Yang besar apa? Kasih. Yang besar, tuh kasih yang besar, jangan ragu. Maka apa kata Nabi kita SAW? Aufaitani aufallahu bika. Engkau telah berbuat baik sama saya, semoga Allah terus memberikan kebaikannya untuk engkau. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling bagus ketika apa? Bayar hutang. Jadi Pak, kata para ulama, kelebihan yang ada dari kita bayar hutang itu nggak disebutkan riba kalau tidak disyaratkan. Kecuali disyaratkan, baru dihitung apa? Hutang.
Kalau nggak disyaratkan, wallah nggak ada masalah sama sekali. Taib. Ana ambil contoh. Ana berhutang sama antum 1 juta. Ketika itu hidup ana susah, sempit. Ana nggak tahu lagi mau kemana. Ana datang ke antum. Ana tahu antum ini orang baik dan sebagainya. Ana mengatakan, ya akhi, ana pinjam uang 1 juta boleh? Ya fadhol, ambil 1 juta. Akhirnya dari 1 juta itu ana usaha, bisnis dan sebagainya. Ternyata dari uang 1 juta itu ana bisa mengumpulkan banyak harta. Ketika sudah datang tiba masanya ana bayar hutang, ana nggak mau bayar hutang 1 juta, nggak mau. Ana bayar 1.500.000. Riba bukan? Bukan. Justru itu sunnah dan justru itu kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang riba itu adalah yang manfaatnya sudah disyariatkan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat di situ maka hitungannya apa? Riba. Kita katakan kamu saya kasih 1 juta dengan syarat balikkan 1.500.000. Ini manfaat yang sudah disyaratkan. Kalau seperti ini kasusnya apa? Riba. Enggak boleh sama sekali. Mau 1.100.000 riba, 1.200.000 riba, tetap riba. Mau dibilang apa lagi? Apalagi 1.500.000, jelas riba. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Pernah kasus yang lain, masya Allah tabarakallah rahman. Kejadian ketika itu Nabi kita Muhammad SAW minjam anak onta. Jadi anak onta ini masya Allah dipinjam dalam kasus untuk kaum muslimin. Sama nggak dapat juga. Maka Nabi perintahkan atihi iyah, kasih yang paling besar, kasih yang lebih besar daripada itu, nggak ada masalah sama sekali. Kata Nabi, inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya yang lebih baik dari kalian adalah orang yang paling bagus ketika membayar apa? Membayar hutangnya. Taib. Perhatikan sini ayyuhal ikhwatul kiram. Maka ketahuilah bahwasanya kita itu disunnahkan, kata beliau, an yarudda ajwada minalladzi alaih. Kita membayar hutangnya itu dengan cara yang lebih bagus. Dengan cara yang lebih apa? Bagus. Itu lebih disunnahkan. Jadi bukan riba. Bukan riba. Dan bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak ada masalah sama sekali. Apa kata beliau sini? Wa hadza minas sunnah wa makarimil akhlaq. Bahkan memberikan kelebihan dari hutang kita bayar hutang kita dengan cara yang lebih, itu termasuk sunnah Nabi SAW. Wa makarimil akhlaq, dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, dan akhlak yang mulia. Diperbolehkan. Dan itu bagus, kata beliau. Jadi di sini tidak ada masalah sama sekali. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Dari hadis tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kata beliau di sini jawazul mutalabah bid-dain idza halal ajal. Bolehnya seseorang menagih hutang ketika sudah datang apa? Waktunya. Boleh. Kenapa? Karena disebutkan sahabat tadi ya taqadha, nagih hutangnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dengan alasan kita segan sama fulan, aduh anak gak enakan nagih hutang sama ustad, tagih kalau hak kita. Tinggal tanyakan, kalau antum memang bisa bayarlah, kalau nggak bisa ya sudah, saya kasih tangguh waktu. Tapi yang penting kita minta kejelasan dulu sama ikhwan sebelah, sama-sama ikhwan nih kita nih, tapi tetangga kita sebelahan sama rumah kita, sama dia datang, tanyakan, akhi ini sudah datang waktunya, kenapa antum belum bayar hutang? Oh ana belum bisa gini. Tapi selesai urusan, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting bolehnya kita tuh menagih apa? Hutang. Tapi sekarang masya Allah, yang parahnya umat Islam saat ini, yang berhutang lebih galak dibandingkan yang ngasih apa? Hutangan, pinjaman. Yang berhutang lebih galak. Allah. Kadang-kadang sadis-sadis juga gitu loh. Dan kita tuh ternyata kaget dengan kondisi seperti itu. Kok bisa? Makanya diperingatkan bahwasanya ketika kita itu sudah datang waktunya penagihan utang, tagih aja. Jangan ada alasan tidak enak. Jangan ada alasan sungkan. Intaha batraya muslim. Alamah. Nah. Taib. Jadi antum tahu enggak Pak, Masya Allah,
penyakit masyarakat kita itu gak enakan lagi hutang. Alasannya ya anak tuh sungkan, gak enakan. Tapi musibahnya gara-gara gak enakan ini kita terjatuh ke dalam dosa berikutnya. Apa? Riba. Anak ini sungkan nagih sama fulan hutang itu. Kenapa? Fulan tuh hutang sekian-sekian. Loh, jatuhnya kita malah ngomongin orang. Makanya jangan sampai kita nggak enakan. Ada pepatah Arab mengatakan as-sarahatu raha. Terus terang itu menenangkan. Terus terang itu membuat kita nyaman. Jangan sampai nggak terus terang. Ah nantilah dan sebagainya. Itu Pak malah menimbulkan mafsadat. Antum gak enakan itu. Sama istri gak enakan, sama suami gak enakan, sama anak gak enakan, sama tetangga gak enakan, sama ini gak enakan. Pak, kalau semua hidup kita gak enakan, dan ini terjadi di negara kita itu banyak kondisi umat kita ini, masyarakat Indonesia itu hidupnya di atas gak enakan. Iya sahih. Semua dibawa gak enakan. Akhirnya orang yang semena-mena makin menang, makin berkuasa kan kayak gitu dan sebagainya. Jadi ya sudah, hak kita dan orang akan tahu kok lo ini haknya fulan, dia akan kasih dan sebagainya. Toh juga kadang-kadang orang berhutang tuh memang lupa. Ya nggak tahu kenapa lupa, mungkin gara-gara dia jarang hutang atau keseringan hutang. Jadi apa? Lupa. Dia nggak pernah hutang nih. Memang nggak pernah hutang, ya bisa jadi lupa karena nggak pernah hutang. Terus atau keseringan hutang. Itu aja. Jadi kita khusus dulu, siapa tahu dia memang lupa. Datangin dan itu apa? Termasuk yang paling bagus. Taib. Kemudian yang kedua, husnul khuluqir Rasulullah SAW. Bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini orang yang lemah lembut dan bahkan tawadhu, dan beliau itu insaf, adil. Buktinya apa? Sahabat ada yang nagih hutang ke beliau marah enggak? Enggak marah. Beliau bahkan tawadhu. Pertama beliau mengatakan kasih langsung cari. Pas dicari ternyata apa? Ternyata mereka mendapati umur yang lebih tua, umur lebih dewasa dibandingkan umur onta yang Nabi pinjam dulunya. Kata Nabi, kasih yang lebih tua tadi, enggak ada masalah sama sekali. Ini kan berarti adil Pak, insaf. Dan ini jarang orang melakukan hal tersebut. Kalau kondisi di kita, apa yang terjadi? Kita berhutang nih, Masya Allah Tabarakar Rahman. Kita berhutang sama fulan sama si A. Ketika itu ada datang ke kita, akhi, udah bisa bayar utang belum? Onta kemarin yang antum pinjam. Pas dicek di kandang nggak ada ontanya ada yang besar-besar. Apa yang kita bilang? Tunggu akhinya, sampai lahiran dulu. Sampai apa? Lahiran dulu, nanti yang kecil kalau udah pas umurnya baru ambillah. Atau nanti anak beli dulu yang kecil dari luar, baru anak kasih. Kan gitu. Nabi SAW enggak, ambil yang besar, kasih yang ada. Kenapa? Karena sudah datang waktu apa? Waktu pembayaran hutang. Dan ada satu hadis Masya Allah Tabarakallah Rahman, dan ini perlu kita tahu. Hadis ini beliau bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Orang yang udah berbuat baik sama kalian, maka balas jasanya. Pak, orang yang ngasih hutangan itu jasa bukan? Jasa. Dan bahkan jasa termasuk paling baik. Kita nih Pak, tidak ada ceritanya orang berhutang kecuali insya Allah gara-gara kepepet. Kalau dia masih mau bantu kita ketika kepepet, itu kan jasa paling baik Pak, Masya Allah. Kita ngambil manfaat ketika kita itu memang betul-betul tersudut, tersempitkan. Dibantu sama dia, ditolong sama dia. Ini kan penolongan yang Masya Allah Pak. Tiba-tiba udahlah dibantu, gampangnya orang itu Pak udahlah minta hati dikasih apa? Dikasih jantung, minta hati, ya kayak gitu. Udahlah dikasih hutangan, malah minta apa? Minta tangguh lagi. Oh nanti dulu ya, ini terlalu besar untuk antum. Terlalu besar ini untanya untuk antum. Nanti dulu, anda cari yang lebih kecil dulu, yang pas umurnya sama kayak dulu. Ayo wallah. Makanya Nabi SAW nggak mau seperti itu. Nabi akan berikan sesuai dengan ajalnya, sesuai dengan waktunya. Dan beliau SAW nggak memikirkan hal-hal yang lain. Dan ini yang harus kita pelajari dari akhlaknya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang kita akan jumpai, Pak, Masya Allah. Jarang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, taib. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan anna man alaihi dainun la yajib alaihi mujafatu sahibil haq. Orang yang punya hutang, orang yang berhutang enggak boleh mujafah. Mujafah ini menghilangkan hak orang yang memiliki atau memberikan apa? Hutangan. Jangan hilangkan haknya. Haknya itu mendapatkan uang dia kembali di waktu yang sudah ditentukan. Kasih. Dan bahkan perintah untuk membayar hutang itu jelas ada nyata dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Pak, mau sampai kapan kita nunda-nunda hutang? Bahkan Nabi SAW itu kapan berhutang? Beliau nggak mau sampai telat bayar hutangnya. Makanya beliau itu ketika di akhir hayatnya beliau berhutang, beliau ngapain? Berhutang dalam kondisi menggadaikan baju besi, baju perang. Kenapa? Karena takut nanti hutangnya nggak bisa terbayar. Terbukti bukan? Terbukti. Nabi SAW meninggal, masih ada nggak hutangnya? Masih ada. Kenapa? Karena baju besi Nabi SAW itu masih ada di orang Yahudi tadi, nggak gerak. Berarti memang belum bisa terbayar. Nabi takut itu. Nah, Nabi SAW yang maksum saja, yang dicintai oleh Allah, takut dari hutang. Kita kok biasa-biasa saja. Makanya Nabi itu benci sama orang yang itu berhutang tapi nggak mau bayar hutangnya. Sampai Nabi SAW ketika mau hendak mensolati jenazah seseorang, Nabi mengatakan ka'anna alaihi dain. Ini kayaknya dia ini ada hutang. Faqala na'am dinaron. Dia ada hutang berapa dinar? Dua dinar. Nabi langsung mengatakan sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat, aku nggak mau sholat. Syuf, saking nggak suka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama orang berhutang. Bahkan hutang ini Masya Allah tabaraka rahman, Nabi SAW mengatakan seseorang itu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Akan terus terkatung-katung ruhnya, nggak bakal gerak sampai apa? Dibayar hutangnya. Terkatung-katung. Jadi Pak, nggak jelas nih mau kemana. Kena azab iya, nggak dirahmati juga iya. Makanya jangan sampai kebiasaan untuk berhutang. Sampai Nabi SAW mengatakan, janganlah hilangkan rasa aman kalian dengan satu hal. Para sahabat bertanya, apa hal itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan ad-dain, hutang. Allah Nabi bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan takut-takuti diri kalian setelah dia itu merasa nyaman, tenang. Dengan cara apa kami menakuti diri kami wahai Rasul? Beliau mengatakan ad-dain, dengan cara apa? Berhutang. Karena memang banyak kasus orang itu gelisah ketika setelah apa? Berhutang. Sebelum berhutang aman-aman aja. Sebelum berhutang nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah sama sekali. Setelah berhutang baru gelisahnya minta ampun. Nggak, istilahnya banyak orang nggak bisa tidur gara-gara apa? Hutang. Ya Allah, pagi mikirin hutang, siang mikirin hutang, malam mikirin apa? Hutang. Semua hari-hari dia hutang. Sampai orang udah tidur mimpi pun mimpi apa? Ditagih sama hutang. Wajar Nabi mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan takuti diri kalian setelah merasa nyaman. Dengan mudahnya apa? Berhutang. Jadi selesaikan Pak. Selesaikan. Kapan sudah ada waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Bayar. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, jawazus istiqradil ibil. Bolehnya kita tuh berhutang dalam bentuk hewan. Onta boleh, sapi boleh, kambing boleh, dengan jenis yang sama. Kalau seandainya kita berhutang sapi Bali, jangan pula minta maksa sapi limusin. Mati nak bayarnya. Boleh, tapi dengan jenis yang sama, umur yang sama. Boleh dengan jenis yang lain lebih bagus, boleh, tapi syaratnya, tapi tidak boleh disyaratkan. Antum berhutang bisnis sapi Bali awalnya. Tiba-tiba antum punya bisnis apa istilahnya usaha lebih keuntungan yang banyak, rupanya bisa apa beternak sapi apa? Limusin. Antum mau ganti sapi Bali tadi dengan sapi limusin? Fadhal. Ahlan, silahkan.
toh juga itu termasuk apa, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh umat Islam. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi boleh Pak berhutang kambing, boleh. Siapa ikhwan kita ini yang lagi ternak kambing, antum datang, akhi, ana hutang kambingnya, umurnya sekian, kambingnya kambing kacang. Untuk apa? Untuk Id. Sudah, ambillah. Bayar nanti ya, bayar. Bayarnya pakai apa? Bentuk kambing, fadhol. Enggak ada masalah sama sekali. Itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW bayar apa, hutang onta dibayar onta. Tapi Pak, ketika kambing juga itu dijelaskan harganya sekian gitu loh. Karena takutnya nanti dia itu bayarnya pakai uang. Nah, kalau bayarnya pakai uang, siapa yang nentuin? Ya Allah alam. Itu sulitnya. Jadi kasih tahu, ini kambing ini harganya sekian. Antum mau pakai uang bayar fadhal, mau pakai kambing juga silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Nah, wallahu alam bisawab. Itu disebutkan oleh para ulama. Itu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16. Khairiyatu khuluqil haya. Amalan paling baik yakni amalan akhlak yang membawa kita kepada rasa malu. Baik. Hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari jalurnya Imran ibn Husain. Beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan banyak kebaikan. Berarti Pak, orang yang tidak ada rasa malunya, apakah dia banyak kebaikan atau banyak keburukan? Banyak keburukan. Sebaliknya, Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Berarti orang yang tidak ada rasa malu, tidaklah dia datang kepada kita kecuali dengan apa? Keburukan. Lihat di mana-mana Pak. Perempuan tak ada rasa malu, baik atau buruk dia? Boy, buruk. Zaman sekarang kita nih Pak, sulit untuk mendapatkan wanita pemalu. Apa buktinya? Moral bangsa rusak dengan aplikasi joget-joget itu nah. Moral bangsa, anak-anaknya joget. Anak-anak masih kecil Pak joget. Yang gadisnya joget. Yang emak-emak punya suami pun juga apa? Joget. Ada suaminya. Masya Allah. Di aplikasi rusak moral. Kalau seandainya mereka ada rasa malu, nggak bakal joget di situ. Jogetnya depan suami lah. Nah, kalau joget depan suami halal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin halal. Tapi gini joget depan orang, dilihat masyarakat banyak dan sebagainya, rusak moral. Justru makanya inilah yang harus dibangun rasa malu. Rasa malu itu dibangun. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Karena orang kapan punya rasa malu, dia akan terus dapat banyak kebaikan. Sekarang gini, Pak. Kita keluar kota saja, nyari orang berjilbab besar sulit atau mudah? Sulit. Apalagi yang bercadar, tambah sulit. Tapi kebanyakan saat ini orang, kita keluarlah justru apa? Terbuka. Betisnya nampak, pahanya juga apa? Nampak. Rambut terurai gitu saja. Antum tahu buruknya orang-orang kayak gitu, Pak? Orang yang nutupin dirinya malah dicela, ya kan? Kamu ngapain pakai kayak gitu jilbabnya? Ngapain gini, sok suci, ya kan? Itu Pak, udahlah akhlak yang nggak ada, rasa malu nggak ada. Apa kata Nabi? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kalau dia ada rasa malu, pasti dia malu untuk mengucapkan itu kepada orang yang nutup auratnya. Tapi memang banyak orang kondisi saat ini tidak memiliki rasa malu. Pertama, rasa malu kalau dia ada, nggak bakal dia bukakan apa? Pakaian dia. Kalau ada rasa malu. Kenapa? Karena dia kalau ada rasa malu pasti ditutupnya. Apa buktinya? Bapak kita sama ibu kita siapa? Adam sama Hawa. Pak Adam sama Hawa ketika makan sebuah buah yang dilarang oleh iblis dengan disebutkan buah apa? Syajaratil khuld. Buah apa? Buah khuldi kata iblis, buah kekal. Itu buah dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dimakan.
Tapi tergoda sama iblis dimakan. Apa yang terjadi? Langsung tertanggal bajunya. Auratnya langsung nampak, tersingkap. Langsung malu. Apa kata Allah? Badat sawatuhuma fatafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah. Langsung tersingkap auratnya Adam sama Hawa. Pak, Masya Allah, saking malunya Adam sama Hawa, langsung diambil daun-daun apa yang ada di surga untuk nutupin auratnya, digantikan sebagai baju. Sekarang Masya Allah, baju banyak, di luar tuh banyak baju, kain tuh murah, nggak perlu pakai daun dikumpul-kumpulin kayak bapak sama ibu kita, Adam sama Hawa. Banyak baju tak dipakai. Ada baju yang sempurna, kain lebar malah dipotong sempit. Apa yang terjadi? Berarti kita ini tidak seperti bapak dan ibu kita yang punya rasa malu. Orang yang keluar sana, ya Allahu Akbar, keluar paha nampak, atasnya nampak, bawah juga nampak. Ghadul basar sekarang susah, Pak. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad untuk orang-orang beriman agar mereka nundukkan apa? Pandangan. Nunduk ke bawah nampak betis. Nanti jalan nampak betis. Ke atas apalagi? Sulit sekarang zaman kita sekarang. Maka apa? Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Makanya wajarlah antum ini susah ngafal Quran. Kalau nak pondok ini masih gampang Pak ngafal Quran. Kenapa? Lingkungannya terjaga, tertutup. Mau nengok siapa dia? Nengok laki-laki lah. Akhwat pun dipisah. Kalau kita di luar sekarang, Pak, keluarlah jalan 10 menit aja. Ana yakin mi'ah fil mi'ah, 10 menit antum keliling, mi'ah fil mi'ah antum akan jumpai wanita tak jilbab. Kadang-kadang Pak masih enak Pak, kalau saatnya kita nampak ini akhwat langsung tundukkan pandangan, masih enak. Udahlah nampak, tunggu dulu rezeki. Kadang-kadang Masya Allah. Antum tahu Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib nengok akhwat, ditundukkannya lagi, nengok lagi, tundukkannya lagi. Penasaran sama akhwat, tapi karena cantik. Maka apa kata Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, la tutbi'un nadra. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan yang lain. Kapan dah nengok nggak sengaja, tundukkan seterusnya. Jangan habis nengok, tunduk lagi, nengok lagi, tunduk lagi. Jangan kayak gitu. Nah, tapi yang parah ini kita ditengok terus. Kenapa? Mumpung masih sekali, ditengoknya terus, biar nggak diulang-ulang lagi kan. Tapi ditengok terus. Itu nggak ada lagi rasa malu, hayanya nggak ada. Yang ditengok nggak punya rasa malu, yang nengok pun nggak punya rasa malu. Zaman kita sekarang udah buruk. Zaman kita nih saat ini orang-orangnya, Masya Allah Tabaraka Rahman, umatnya sudah buruk. Dan inilah kerusakan yang ada. Wajar Nabi ancam. Nabi apa? Nabi ancam dengan sabda beliau SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penduduk api neraka, lam arahuma, aku belum pernah lihat mereka, gimana kondisi mereka belum pernah lihat. Tapi ciri-cirinya udah nampak. Apa ciri-ciri kata Nabi kita Muhammad SAW? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita berpakaian tapi apa? Telanjang. Nabi belum pernah lihat. Kenapa? Karena di zaman Nabi kita SAW wanita-wanita itu pemalunya, Masya Allah. Di zaman Nabi wanita itu apa? Pemalu sekali, pemalu. Makanya belum ada istilah di zaman Nabi wanita berpakaian tapi apa? Telanjang. Terjadi di zaman sekarang saat ini. Apa kata Nabi? Min ahlin nar, mereka itu termasuk penduduk api neraka. Beliau mengatakan kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala mereka seperti penuh unta, pakai konde lah, pakai apalah yang dibuat ini Pak dan sebagainya, seperti penuh unta. Ma'ilatun mumilat, jalannya lenggak-lenggok. Terbukti nggak sekarang? Terbukti wanita model fashion, wanita lenggak-lenggok nggak? Kapan nggak lenggak-lenggok? Nggak laku mereka. Kalah aja udah. Lenggak-lenggok. Kasihan arit. Di zaman Nabi mana ada wanita lenggak-lenggok, habis itu masyarakat nolak, ajaran Islam juga apa? Menolak. Tapi zaman kita sekarang ma'ilatun mumilat, lenggak-lenggok, kepala yang lenggak-lenggok, pinggulnya lenggak-lenggok. Kata Nabi SAW,
lam yajidna rihaha. Mereka itu nggak bakal mencium baunya apa? Surga. Mereka nggak bisa masuk surga dan nggak bakal mencium baunya surga. Diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman dulu rasa malu tuh kuat nih, betul kuat. Apalagi ketika ayat hijab turun. Ayat hijab turun Pak, Masya Allah. Yang dijadikan hijab, antum tahu apa? Gorden rumah. Ada nggak sekarang umahat pakai jilbab dari gorden rumahnya? Nggak ada kan? Itu saking semangatnya mereka. Ketika ayat itu turun, nyampe ke istri-istri Nabi kita SAW, yang nampak kain bisa dijadikan jilbab apa? Gorden rumah. Diambil gorden rumah Pak, dijadikan apa? Jilbab, hijab. Untuk khimar kerudung dia dijadikan seperti itu Pak, Masya Allah, dari gorden rumah. Saking malunya mereka, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Kita disuruh pakai jilbab banyak kali bantahnya. Kan ada ustadz itu ngomong jilbab nggak wajib. Yang itu profesor itu Pak, tahu kan itu? Yang anaknya nggak berjilbab. Nah itu katanya ahli tafsir. Ahli tafsir apanya? Itu kata ustadznya itu nggak wajib berjilbab. Akhirnya orang malas berjilbab. Disuruh pakai jilbab, nggak apa-apa, yang penting hijabi hati dulu, baru hijabin kepala. Pas mati baru hijabin semuanya di kain kafan. Itu terus banyak alasan-alasan yang dibuat-buat. Kalau zaman dulu turun ayat hijab langsung diambil. Kenapa? Rasa malu mereka tuh besar. Makanya antum tahu wanita, Masya Allah, wanita di zaman Nabi kapan buang hajatnya? Mereka itu zaman dulu, kata Aisyah, kunna lam nattakhidh kunufa. Dulu kami ini nggak ada tempat buang hajat. Di samping rumah itu belum ada. Jadi buang hajat mereka itu di padang pasir, tempat kosong. Antum tahu wanita kapan buang hajatnya di zaman Nabi SAW? Aisyah mengatakan kunna nakhruju min lailin ila lail. Kami buang hajatnya itu jadwalnya dari awal malam, gelap nih semua karena belum ada listrik. Gelap semuanya, min lailin dari malam hari sampai malam hari. Maksudnya sampai subuh. Kapan datang subuh kami nggak lagi buang hajat. Saking malunya para wanita. Nggak mau keluar rumah, Pak. Dalam rumah betul. Saking malunya mereka. Masya Allah. Buang hajat tuh bisa-bisanya dijadwalkan kapan? Malam. Terpola sama mereka, bagus Pak. Rasa malu mereka yang membuat seperti itu. Kalau kita kapan nggak keluar rumah, istri-istri ini, bang jalan-jalan lah. Belum jalan-jalan kita hari ini, asik jalan-jalan terus. Ke pasar iya, ke mallnya iya, kemana-mana iya Pak. Antum tahu sekarang pasar yang mendominasi sekarang pasar ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Di zaman Nabi dulu bukan ibu-ibu Pak. Siapa? Bapak-bapak. Pasarnya dikuasai sama bapak-bapak. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau ibu-ibu zaman kita sekarang, ya Allahu Akbar, udahlah nggak ada rasa malu, jalan tengah jalan. Pas-pasan sama laki-laki, minggir mas mau lewat aku. Malah dia nguasain jalan. Nabi SAW Pak paling benci sama wanita kayak gitu. Nabi mengatakan laisa lakunna antakukna tariq. Tidak ada hak bagi kalian untuk berjalan di tengah jalan. Minggir wanita. Makanya di zaman Nabi wanita itu nggak mendominasi pasar. Mereka itu nggak keluar pasar. Yang keluar siapa? Suami. Jadi jalan itu di pinggir. Pun kalau keluar pasar jalannya bukan di tengah tapi di mana? Di pinggir. Sekarang ibu-ibu semua yang nguasain. Rasa malu tuh udah nggak ada. Kapan nggak ke pasar nggak hidup. Pokoknya harus berangkat kemana? Ke pasar. Harus keluar dulu. Yang penting keluar kayak mana ceritanya. Ini timbul gara-gara rasa malu sudah mulai hilang. Nggak ada lagi rasa malu. Campur baur sama ikhwan akhwat tuh biasa saja. Nabi SAW. Jadi di masjid Nabi itu ada beberapa pintu. Pintu ini, pintu itu, pintu ini, pintu itu kan gitu. Ada masanya akhwat sama ikhwan tuh masuk tuh dari pintu yang sama. Nabi SAW langsung mengatakan, beliau mengatakan, lau ja'alna hadal bab lin nisa. Seandainya kalau bisa kita jadikan pintu ini khusus untuk wanita. Apa kata Nafi'? Nafi' mengatakan, Nafi' maula Ibnu Umar, Nafi' murid Ibnu Umar, beliau mengatakan, falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat.
Sejak Nabi mengucapkan itu, hadis itu, Ibnu Umar nggak pernah masuk pintu dari pintu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tuh nggak diwajibkan pintu itu khusus wanita, enggak. Nabi cuma ngomong seandainya kita buat pintu itu khusus untuk wanita. Sejak ada ucapan itu, Ibnu Umar nggak mau masuk dari pintu itu, malu. Rasa malu itu memang betul-betul ada. Bagus gak akhirnya? Bagus. Sekarang nih Pak, kayak macam nggak ada batas antara ikhwan sama akhwat. Apalagi akhir-akhir ini banyak kasus apa? Perceraian. Sebabnya apa? Perselingkuhan. Akhir-akhir ini Pak, entah kenapa, apalagi disuguhkan sama media. Itu Masya Allah Rahman, entah kenapa sekarang lingkupnya kalau kapan nggak ikhtilat nggak bisa hidup seakan-akan kayak gitu. Kita kalau nggak ikhtilat nggak bisa bekerja. Siapa bilang? Rumah sakit harus ikhtilat, sekolah harus ikhtilat, kantor harus ikhtilat, semua seakan-akan harus apa? Ikhtilat, harus bercampur baur. Lah bercampur baur itulah akhirnya membuat orang tuh nggak ada lagi rasa malu, nggak ada lagi batas antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan, biasa saja. Chatting sama akhwat, pakai apa? Pakai motion dan sebagainya, macam kayak nggak ada batas lagi, kayak nggak ada lagi batasan, nggak ada lagi rasa malu dan sebagainya. Dan itu terjadi di mana-mana. Makanya nasallallahu alaihi afiyah, memang khuluqul haya itu akhlak yang paling baik. Akhlak rasa malu itu akhlak yang paling bagus yang pernah ada. Baik. Tapi perlu tahu, rasa malu itu bukan rasa pengecut. Banyak orang mengatakan, aduh, ana mau nanya tentang hukum tapi malu. Itu bukan malu, tapi kata para ulama juben, pengecut. Rasa malu itu kata para ulama adalah khuluqun yab'atsu ala istinabil qabih. Rasa malu adalah sebuah akhlak yang membawa kita kepada meninggalkan hal-hal yang buruk. Malu kencing di paret pinggir jalan, rasa malu, harus menghindar dulu. Itu rasa malu. Malu ngapain? Berbuat yang jelek, itu malu. Jadi disebutkan oleh oleh para ulama bahwasanya yang namanya akhlak malu itu adalah sebuah akhlak yang membawa kita semua kepada apa? Meninggalkan hal-hal yang buruk. Ana sering ambil contoh. Antum tahu kan kamar mandi umum, toilet umum? Ini sering ana ambil contoh. Ada toilet yang terbuka itu kan, toilet berdiri. Ada kan? Antum masih nggak kencing di situ? Udah bepeci, bejenggot, cingkrang pula. Masih nggak kencing di situ? Enggak lah, malu lah. Nah kalau antum nggak mau berarti ada rasa malu. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW tuh nggak bakal buang hajat hatta yataghayyab fala yura. Nabi buang hajat itu, beliau itu Masya Allah Tabaraka Rahman harus menghilang dulu. Fala yura, nggak kelihatan baru bisa buang air kecil. Jadi kalau kita Pak kencing Masya Allah, dan ana ya Pak, antum aja sama istri mandi berdua mau kencing, ana sama istri ana mandi berdua, ana mau kencing, ana suruh keluar dulu istri ana. Kalau nggak bisa keluar, cobalah, coba Pak, antum mandi sama istri, antum mau buang hajat depan istri Pak, entah kenapa ana tuh nggak bisa, ada rasa malu, suruh apa? Keluar. Sekarang ini ana tuh nggak bisa habis pikir ya. Ada orang buang hajat di depan yang apa? Toilet bisa keluar itu Pak. Maksudnya buang hajat tuh kok bisa nyantai gitu loh. Nggak ada lagi rasa takut. Apalagi dia buang hajat, sebelahnya orang ada buang hajat juga sambil ngobrol. Gimana? Ayo wallah, ini haya ini udah gak lagi rasa malu, udah hilang rasa malu, udah hilang, nggak ada lagi rasa malu di situ. Dan itu berbahaya. Nabi SAW itu nggak mau kencing sampai kapan? Hatta yataghayyab, sampai hilang dulu, nggak nampak wujud Nabi SAW, tubuh Nabi nggak nampak lagi. Fala yura, udah nggak nampak, baru beliau buang hajat. Nah harusnya kita seperti itu kalau kita ada rasa malu.
Tapi kita banyak nggak memiliki rasa malu, akhirnya biasa aja. Makan berdiri. Pak, anggaplah itu makruh gitu loh ya. Anggaplah itu makruh. Tapi antum udah jenggotan, udah cingkrangan, masa masih mau makan berdiri? Iya, makan berdiri, pakai tangan kiri, nggak bagi-bagi lagi. Nah, ada nggak rasa malu kita di situ? Wallah pasti ada. Kita makan berdiri itu rasa nggak nyaman. Nah, kalau ada rasa malu kita akhirnya kita duduk, berarti kita memiliki rasa malu. Ana sampai detik ini Pak, mau minum lah semisal, Ana nggak ada rasa sedikit pun malu minum di mall dalam kondisi apa? Duduk kan dulu, paksakan aja. Makan, antum bawalah makan apa nih semisal, yang bisa dibawa semisal. Antum mau ambil semisal kentang goreng lah ya semisal. Antum lagi jalan nih di mall, di pasar dan sebagainya. Antum mau makan, duduk apa? Duduk baru apa? Makan, bismillah. Malu untuk apa malu? Justru malu itu adalah ketika kita bisa duduk gitu loh. Itu baru apa? Malu. Banyak orang anak nggak mau duduk, kenapa malu? Lah itu bukan malu, namanya juben tadi, pengecut. Nggak mau menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malulah pada tempatnya. Itu yang disebut oleh para ulama. Jadi sampai saat ini Pak, orang itu akan selamat ketika dia ada rasa malu. Dan orang akan binasa ketika rasa malu nggak ada lagi di hati dia. Apapun bentuk sifatnya. Hal-hal yang buruk Pak, malulah dulu. Malu untuk mencuri, malu untuk berbuat yang haram, malu untuk ini, malu dulu. Ya Allah, ana malu kalau kayak gini. Ana malu kalau mencuri, ana malu kalau minum khamr, ana malu kalau kayak gini. Malu. Bagus Pak. Ana ambil contoh nggak usah jauh-jauh. Dulu mungkin antum masih zaman-zaman jahiliyah mungkin, masya Allah. Ada dulu kebiasaan main kartu, main apa? Gaplek semisal, sambil minuman keras dan sebagainya, atau semisal situ ada wanita dan sebagainya, semisal, waliyadzubillah dulunya. Pak, nggak usah bicara khamr lagi, nggak usah bicara zina lagi. Mau nongkrong sama kawan-kawan yang main kartu pun malu nggak antum? Malu, nggak mau lagi duduk sama mereka. Itulah rasa malu yang bagus. Jadi ada tumbuh, ya Allah, ana gimana mau bisa duduk sama mereka sedangkan mereka main kartu, main judi? Ya untuk apa ana temenin mereka? Nah di sini Pak, kata para ulama, rasa malu itulah akhirnya menumbuhkan apa? Kebaikan. Wajar Nabi bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali dengan apa? Kebaikan. Bahkan rasa malu itu termasuk cabang iman. Dan wallahi terbukti Pak, rasa malu cabang apa? Iman. Nabi bersabda SAW, al haya'u syu'batun minal iman. Yang namanya rasa malu itu cabang dari cabang-cabang iman. Pak, banyak kasus orang awalnya meninggalkan rasa malu, lama-lama imannya hilang. Awalnya dia tinggalkan rasa malu, lama-lama dia tinggalkan iman. Dulu dia berjilbab, ini ada kasus wanita dia berjilbab. Ketika dia tidak lagi berjilbab, dia cerai dari suaminya, dia jilbab besar. Ini wanita terjadi. Ketika dia cerai dari suaminya, lepas dari suaminya, dia buka jilbab dia. Tapi masih dalam kondisi apa? Pakaian yang ya wajar di masyarakat kita. Setelah itu Pak, rasa malu hilang lagi dari dia. Mulai pakaiannya nggak bagus. Lama-lama Pak murtad. Dan itu terjadi fakta murtad. Kenapa? Rasa malu cabang dari iman. Ketika hilang rasa malu kita, yakinlah iman akan lepas dari hati kita. Cepat ataupun lambat. Pastikan itu Pak. Makanya harus ada rasa malu. Kalau orang udah gak ada rasa malu Pak, Masya Allah, minum khamr diembat aja, main judi diembat aja, wanita diembat aja, gak ada lagi rasa malu sama dia. Saya suka-suka saya. Kalau udah ngomong suka-suka saya Pak, berarti gak ada lagi rasa malu. Terjadi. Ana cerita kasus Pak ya, ikhwan. Ini ikhwan nih, ikhwan terjadi. Awalnya dia ninggalkan sholat, dinasihatkan sama ikhwan-ikhwan yang lain. Ini ikhwan udah ngaji sunnah. Ketika diajak sholat, kenapa nggak nampak lagi jamaah? Kata dia, ya Ustaz urusan ana lah.
Ya urusan anak lah. Ya terserah orang mau ngomong apa dan sebagainya, yang penting anak-anak katanya. Itu dinasihatin kayak gitu, tetap nggak mau. Sudah. Awalnya di situ. Lama-lama nggak sholat kecuali Jumatan. Kecuali apa? Jumatan. Suka-suka dia, dinasihatin suka-suka dia. Sampai terakhir kondisinya dia itu merokok. Yang awalnya ikhwan. Apa akhirnya merokok? Awalnya merokok diam-diam. Merokok apa? Diam-diam. Dinasihatin. Akhi, anak lihat atau merokok. Tinggalkanlah. Aduh, anak nggak bisa. Udah kayak gini kondisi anak. Ya udah suka-suka anak. Awalnya masih sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba dia terang-terangan depan rumah ngerokok pun ngerokok dia. Hilang rasa malu. Nanti Pak yakinlah kalau itu dibiarkan terus akan merembet ke iman. Percaya sama anak. Akan merembet apa ke iman. Kenapa? Karena rasa malu ini cabang dari iman. Itu aja intinya. Mau sampai kapan kita hilangkan rasa malu kita? Wallahi rasa malunya harus ditumbuhkan, harus ditumpuk. Kalau enggak Pak bahaya. Dan itu apa? Kata Nabi kita SAW. Makanya kalau udah nggak ada lagi rasa malu, susah untuk diatur Pak. Orang kalau udah hilang rasa malu, sulit untuk diapain? Diatur. Makanya apa kata Nabi kita SAW? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau nggak malu lagi, udahlah silahkan berbuat apa yang kau mau. Kenapa? Nggak bakal bisa diatur. Suka-suka saya, main judi suka-suka saya, zina suka-suka saya. Nggak bisa lagi dinasihati. Nasihat itu mental sama dia. Makanya kata Nabi, idza lam tastahi, kalau kau nggak lagi ada rasa malu, fasna ma syi'ta. Silakan berbuat apa yang kau mau. Nggak bakal bisa diatur. Bahaya bukan itu Pak? Bahaya. Sampai masya Allah kondisi yang paling buruk, yang paling dibenci oleh Allah SWT manusia seperti apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika dinasihatin dia malah mengatakan ittaqillaha fi nafsik. Engkaulah urus diri engkau sendiri. Engkaulah yang bertakwa sama Allah engkau sendiri. Enggak usah ngurus-ngurusin saya. Itu kata dia, nggak mau diurus. Kenapa? Rasa malu sudah hilang. Makanya Pak, kalau bisa ini kita tumbuhkan rasa malu di hati kita. Biar kita tuh faham bahwasanya yang namanya rasa malu itu penting untuk kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Dan bahkan masya Allah pernah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan istahyu minallah haqqal haya. Malulah engkau dari Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, inna nastahi minallah. Kami ini malu dari Allah. Kami ini malu. Tapi apa kata Rasul? Laisa dzalikum. Bukan malu seperti kalian saat ini, bukan. Apa kata beliau? Walakin man istahyallaha haqqal haya. Orang yang malu dari Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Maka dia harus menjaga kepala dia dan apa yang dalam isi kepala dia. Kepala nih Pak, matanya dijaga, telinganya dijaga, isi di mata dijaga, isi kepala dijaga. Mikirnya nggak boleh yang jelek-jelek, harus mikir yang bagus. Mata dibuat yang bagus, telinga dibuat yang apa? Yang bagus. Itu kalau kita malu, betul-betul malu. Wal yahfadil batna wa ma hawa. Dan kalau orang malu, dia akan menjaga perutnya sama isi perut dia. Kapan semua masuk dalam perut dia, berarti nggak memiliki rasa malu. Riba masuk, harta mencuri masuk, harta nipu orang masuk, harta hulul masuk, harta haram masuk. Apa yang terjadi? Berarti dia nggak memiliki rasa apa? Malu. Wal yadhkuril mauta wal bala. Maka ingatlah tentang kematian. Kalau engkau malu, ingatlah tentang kematian. Wa man arada akhirat taraka zinatad dunya. Kalau orang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Barang siapa yang mengerjakan itu semua kata Nabi, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka dia telah memiliki rasa malu dengan malu yang sebenar-benarnya. Jadi itu Pak, jaga isi kepala, jaga isi perut, sama kita itu betul-betul mengingat kematian. Itu adalah malu yang sebenar-benarnya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi itu yang diingatkan oleh para ulama.
Usahakan Pak kita memiliki rasa malu. Taib. Kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, disebutkan oleh Syekh di sini, wa kadzalikal muslim al-hayy. Orang muslim pemalu, la yaqbal illal halal. Dia enggak akan menerima apapun kecuali dari hal yang halal. Dia enggak bakal bekerja kecuali dari hal yang halal. Dia enggak akan jualan kecuali jualan yang halal. Semua yang halal sama dia. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu benda dan barang. Minal mat'am, baik makanan, wal masyrab, minuman. Pak, pernah Imam Syafi'i makan lahap ketika dihidangkan sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu kasus terjadi itu, Masya Allah. Ketika itu Imam Ahmad ibn Hanbal ngundang Imam Syafi'i, gurunya, selaku gurunya. Jadi Imam Ahmad murid, Imam Syafi'i apa? Guru. Imam Ahmad ngomong ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalian akan kedatangan seorang ulama besar, tiru pola hidup dia. Karena dia itu melakukan segala hal kebaikan yang dia mampu. Ketika dihidangkan makanan, makannya banyak. Masya Allah, makan banyak. Masya Allah. Ketika sebelum tidur, dihidangkan air wudu. Ternyata ketika esok harinya, ini Imam Syafi'i nggak pakai air wudu tadi. Salat subuh tanpa berwudu. Salat subuh tanpa apa? Berwudu. Apa kata anak-anak kepada Imam Ahmad? Wahai abah kami, wahai bapak kami, gimana engkau perintahkan kami untuk niru fulan, si Muhammad ibn Idris nih? Gimana kami mau tiru? Makannya banyak, rakus. Makannya apa? Banyak, rakus. Gimana kami mau tiru orang rakus? Sedangkan Islam itu memerintahkan kita itu untuk apa? Jangan berlebihan ketika makan. Ternyata dia rakus. Yang kedua, nggak sholat malam. Apa buktinya? Air wudhunya masih ada, nggak sholat malam. Gimana kita ini mau niru orang yang apa? Malas sholat malam. Ternyata di pagi hari sholat subuh tidak pakai wudhu. Sholat subuhnya nggak berwudu. Gimana kami mau tiru? Imam Ahmad bingung, masa kayak gitu? Iyalah, lihat makan rakus engkau tahu. Yang kedua, lihatlah air wudu dia masih ada. Ketiga, sholat subuh pakai apa? Ketika dipanggil apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, aku tahu yang dihidangkan Ahmad ibn Hanbal adalah suatu hal yang halal dan mustahil haram. Ketika aku tahu itu halal, maka aku makan. Kenapa? Karena aku ini sering kelaparan. Jadi karena itu tahu halal, maka langsung dimakan. Wajar sekali Pak, kalau sesekali nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, adapun aku ini tidak pakai air wudhu itu karena aku ini sedang belajar. Aku tidur, tapi aku memikirkan satu hadis. Hadis itu ya Aba Umair madza fa'alan Nughair. Yang ketiga, aku sholat subuh tanpa wudhu. Kenapa? Karena aku ketika ba'dal isya sampai subuh hari tidak batal wudhunya, masih sah pakai wudhu yang isya. Ketika anak-anak tahu jawaban Imam Syafi'i, akhirnya mereka mengatakan beliaulah yang berhak kami tiru ikuti. Jadi Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah itu menjaga dari harta-harta yang haram. Imam Ahmad juga sama, nggak bakal mau masuk. Pernah Abu Bakar dikasih satu hadiah makanan. Ketika dikasih hadiah makanan, apa kata orang tersebut? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah makanan yang aku kasih tadi itu dari mana? Minal kahanatil lati takahhantu biha. Itu hasil dari perdukunan aku ketika aku jadi dukun dulunya. Aku dapat hasil tadi itu aku beli makanan itu yang kamu makan. Pak Abu Bakar langsung takut Pak, diambil jarinya langsung dicoloknya biar keluar makanan semua yang diberikan oleh siapa? Orang tadi. Syufa Abu Bakar jaga perutnya dari harta yang haram. Wal malbas, pakaian juga sama. Wal maskan, tempat tinggal juga sama. Masya Allah Pak. Antum tahu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tuh Pak pernah dikasih rumah mewah, rumah megah itu sama raja.
Gampangnya kalau kita ini sekarang Presiden Jokowi, Pak Jokowi ngasih rumah untuk salah satu ustadz misalnya kayak gitu. Ini Syekh Ibnu Utsaimin dikasih apa? Rumah. Kenapa ketika raja tadi datang ke masjidnya Syekh Ibnu Utsaimin, tahu rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin terbuat dari mintin. Tin, ini Pak rumah dari tanah liat. Siapa dari kita hidupnya pakai rumah dari tanah liat? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ini Syekh Ibnu Utsaimin di zaman yang udah serba maju dengan teknologi yang maju, rumahnya masih rumah badui. Pakai apa? Tanah liat. Pakai tanah liat, Pak. Ya Allah. Ini raja langsung inilah kasihan. Dibangunkan rumah. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Rumah ini nggak akan saya pakai. Karena rumah itu dibangun sebelah masjid. Tujuan raja itu agar Syekh Ibnu Utsaimin tidak terlalu capek jalan ke masjid bolak-balik. Dikasih rumah samping masjid. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Rumah ini aku wakafkan untuk murid-murid saya belajar. Mulazamah. Makanya sekarang Pak ustadz-ustadz kita pun, saya tahu ustadz-ustadz kita murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin itu banyak, Pak. Dan bahkan masyayikh itu yang baru datang ke Malang kemarin, Syekh Utsman Al-Khamis, itu murid Syekh Ibnu Utsaimin. Yang nginap di situ Syekh Salim At-Tawil. Itu mereka para murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Khalid Musyaiki, Syekh Khalid Al-Muslih. Itu Pak tinggal di situ. Dikasih rumah tapi bertakwa sama Allah. Merasa lebih manfaat kalau rumah ini diberikan untuk murid beliau. Sampai beliau meninggal nggak pernah beliau pindah ke rumah yang dikasih raja tadi. Sampai meninggal beliau rumahnya di mana? Mintin, terbuat dari tanah liat. Masya Allah, Pak. Itu hebatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Sampai dalam urusan tempat tinggal pun malu, nggak layak untuk tinggal di tempat yang mewah. Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau kita sekarang ini akhir zaman, ya tatawaluna fil bunyan kata Nabi. Berlomba-lomba untuk meninggikan apa? Bangunan. Masya Allah. Kalau nggak lebar, kalau nggak tinggi, nggak afdal. Anak cuman satu, istri cuman satu. Boleh besar, disekat kalau istri 4. Kalau istri cuma satu, anak cuma satu, rumahnya besar, tinggi dan sebagainya. Mubazir bukan? Mubazir cuma untuk narik pandangan mata orang. Itu termasuk tanda hari kiamat. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah milih untuk tinggal di rumah yang terbuat dari tanah liat. Itulah Pak hebatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kita belum, Pak, kapan dikasih rumah alhamdulillah kita tempati. Dan antum tahu Syekh Ibnu Utsaimin kenapa nggak mau tinggal di situ juga? Karena lebih milih untuk jauh rumahnya. Apa alasannya? Dihitung pahala ke masjid. Ini pernah terjadi di kalangan Bani Salamah. Ketika kabilah Bani Salamah tuh jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, pengen dekat Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Diyarakum tuktab atharukum. Tinggallah di rumah kalian yang lama yang agak jauh sedikit. Kenapa? Karena jejak-jejak kalian itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Syekh Ibnu Utsaimin milih itu, Pak. Enggak apa-apa milih agak jauh, yang penting dihitung pahala. Dan beliau kenapa Pak milih agak jauh rumahnya? Karena biar bisa murojaah. Murojaah Quran, murojaah hadis. Maka hafal beliau itu kuat, Pak. Qurannya kuat, hafalannya sampai tua pun kuat. Hadisnya kuat, hafal ribuan hadis. Itu kenapa? Dibuat waktu murojaah ketika berangkat ke masjid. Masya Allah. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis pernah cerita. Ada satu pertanyaan yang hendak saya tanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika itu aku nunggu beliau keluar dari rumahnya ketika hendak sholat jamaah. Ketika aku dapatin beliau keluar rumahnya, aku langsung berada samping beliau. Dan aku bertanya kepada beliau tentang sebuah hukum. Apa kata beliau? Jangan tanya saya dulu sampai saya sampai ke masjid. Kenapa wahai Syekh? Ini waktu murojaah, saya jangan ganggu. Ini waktu saya murojaah, jangan diganggu. Jalan dari rumah ke masjid lumayan jauh, Pak. Tujuannya biar bisa murojaah. Mau ditanya sama orang nggak boleh. Saya waktu murojaah ini. Masya Allah, Pak. Sampai di masjid rupanya orang-orang Afrika itu, Pak, orang-orang Afrika banyak lah, dari Jazair, dari Maroko. Itu udah nungguin minta fatwa dari beliau. Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait tinggal di sana. Beliau ngomong, ayolah,
orang-orang Jazair sama Maroko lebih berhak untuk bertanya dibandingkan saya, karena saya bisa bertanya kepada beliau kapanpun yang saya mau. Kenapa? Karena beliau dekat tempatnya dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Pak, hal-hal yang seperti ini itu nggak pernah kita dapati kecuali orang bertakwa dan memiliki rasa malu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tuh Pak, masya Allah, pakaiannya itu lusuh. Bahkan ke masjid pun beberapa kali nggak pakai sendal. Beberapa kali nggak pakai apa? Sendal. Kenapa? Antum tahu kenapa? Karena beliau mengatakan sunnah Nabi SAW itu kadang-kadang kita nyeker. Makanya beliau tuh jalan kaki. Padahal Pak, kalau di Saudi itu kalau nggak musim panas ya musim dingin. Kapan musim panas Pak kita jalan nggak pakai sendal? Pak, panas. Musim dingin nggak pakai sendal ya dingin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah jalan nyeker Pak, musim panas ataupun musim dingin kadang-kadang, tapi jangan sering-sering, kadang-kadang itu yang beliau gunakan Pak, yang beliau pakai sunnah Nabi. Kenapa? Ada satu hadis Nabi sahabat mengatakan karena Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyana, Nabi memerintahkan kami agar kami ini sesekali untuk nyeker. Beliau nggak memiliki rasa malu Pak. Kalau beliau nggak istilah pakai sendal gara-gara memiliki rasa malu ketika nyeker, itu namanya bukan rasa malu, tapi juben tadi. Juben ini pengecut, nggak mau mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, inilah pentingnya kita itu memiliki rasa malu. Dan biasanya orang kapan nggak lagi rasa malu, dia akan mendatangkan banyak keburukan. Baik keburukan untuk diri dia ataupun keburukan yang akan dia tularkan. Kalau orang nggak memiliki rasa malu. Jadi Pak, tumbuhkan rasa malu di hati kita dan juga di kalangan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini udah jam 3:10. Fadhal kalau ada pertanyaan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ke-17 tentang amalan terbaik adalah al-kasbu wa amalul yad. Kita bekerja dan juga kita itu berusaha mencari ma'isyah, bukan cuman berdiam diri. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, fadhal kalau ada pertanyaan silakan. Masih? Kalau ada tanya jawab, fadhal. Tapi kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Asar lewat berapa Pak? 3:04 ya? Nah, bismillah. Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi Pak. Di sini adalah al-kasb wa amalul yad, amalan terbaik. Kita itu berusaha dengan tangan kita. Jangan berpangku tangan, tapi justru berusaha dengan tangan. Banyak orang ini masya Allah tabaraka rahman berpangku dengan orang lain, itu nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan khairul kasbi kasbul amil idza nasah. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan orang yang mau bekerja. Jika dia bekerjanya itu jujur. Itu sebaik-baik penghasilan. Makanya Pak, penghasilan yang paling baik itu bukan minta-minta. Sekarang masya Allah Pak, banyak orang itu dapat banyak hasil dari minta-minta. Oh Pak, masya Allah, sekarang tuh menjamur di Prabu Mulih itu. Pengemisnya, anak-anaknya, badutnya, banyak Pak, wallahi banyak Pak. Sampai pemerintah kita Pak, pemerintah ini pemerintah langsung, jangan kasih para pemulung. Kalau cuman mulung sampah Pak masih enak, ini mulung sampah itu cuman sampingan. Pekerjaan utamanya minta. Mulung tuh sampingan Pak, karung tuh cuman sebagai penghias saja. Di depan ATM ada, depan rumah makan ada, parkiran ada, di semua tempat ada. Sampai pemerintahan kita tuh ada video ya Pak, ngingatkan jangan kasih para pemulung. Saking pekerjaan meminta-minta menghasilkan, tapi menghasilkan dengan cara yang tidak baik. Makanya Pak, jangan kita kerjakan. Untuk apa kita kerjakan hal-hal yang buruk seperti itu? Makanya kita ini diperintahkan kalau bisa bekerjalah. Macam kayak kita nih Pak sekarang. Makanya Anda sering ingatkan Pak ya, hatta untuk ustadz,
Sebenarnya kalau ustadz pun kalau bisa harus ada apa kerjaan apa sampingan untuk dia tuh jadi maisha. Ustadz harus jualan kalau bisa. Ustadz buka jasa apa kalau bisa. Jadi seakan-akan Pak dia ini nggak bisa direndahkan. Antum tahu nggak Pak? Banyak ustadz yang dibeli fatwanya, banyak nggak? Ustadz, kalau kajian jangan bahas syirik ya. Banyak nggak kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Karena mereka yakin ustadz ini bisa dibeli dengan amplop. Tapi kalau ustadz bertakwa, ana nggak bisa digituin. Antum mau undang ana, fadhol undang ana. Kalau antum nggak undang ana, terserah. Paham Pak? Itu kalau ustadz memiliki pekerjaan sendiri. Jadi kata para ulama, la yastahinun nas. Mereka ini nggak dihinakan oleh manusia. Sekarang Pak banyak ustadz politik. Banyak ustadz apa? Politik. Untuk dukung calon ini, dukung calon itu. Dideketin, dikasih duit, diterima duitnya ya Allah. Pak, kalaupun pemerintah mau masuk ke kita ngasih duit dan sebagainya, jangan diterima Pak. Antum tahu nggak kasus baru-baru kemarin terjadi pembagian amplop gambarnya banteng warna merah? Tahu kan antum? Baru-baru kemarin tuh jamaah dikasih itu Pak. Ustadznya nggak ngelarang, diam aja. Hai. Kalau kita ustadz tahan itu, siapa yang ngasih? Tahan, jangan kayak gitu. Dibagikan di masjid, acara riswah. Apa riswah? Sogoan. Mereknya apa? Banteng. Wallah apa? Itu jangan Pak kayak gitu. Kalau ustadz nih, antum mau sogoan nggak bisa, nggak akan terima antum. Sama kayak macam amplop Pak. Amplop. Ustadz tuh nggak direndahkan dengan amplop. Ustadz, kami ini kan bayarnya mahal sama antum. Taatlah sama kami, peraturannya taatlah. Janganlah sebut-sebut bid'ah terus. Anak ini kasih antum tuh besar loh Ustadz. Oh nggak bisa. Antum ngasih anak besar, kita sekarang putus akad nggak ada masalah sama sekali. Ahlan. Makanya hatta ustadz pun diperintahkan untuk apa? Bekerja. Jadi hasilnya itu tidak dari amplop. Amplop nih Pak gampangnya cuman ucapan rasa terima kasih. Antum sudah ngambil waktu ana yang harusnya waktu ana untuk nyari maisha. Sekedar itu saja. Ana harusnya bisa jualan. Tapi karena antum ambil waktu ana sekian jam, antum bayarlah. Itu pun bukan karena antum bayar ana dalam bentuk ilmunya. Antum nggak bayar pun nggak ada masalah, terserah. Kapan anda bisa luangkan waktu anda 2 jam untuk antum, fadhol. Itu jangan beli ucapan anda. Nah sekarang ini ada istilah orang donatur ngatur. Donatur apa? Ngatur ustadz di pondok. Jadi Pak kapan ustadz ini sudah ustadz ada misalnya ustadz pondok. Hasil penghasilannya itu dari SPP pondok Pak, sulit. Makanya seperti ana itu nggak hasil dari SPP. Ana nggak hasil dari SPP, murni dari ketua yayasan yang ngasih. Kenapa? Ana udah sampaikan juga ke beliau, ana jangan digaji dari SPP. Alasannya kenapa Pak? Biar nggak bisa disetir. Jadi ana itu nggak pernah berpikiran murid banyak atau murid sedikit. Kapan murid sedikit itu serah. Kapan murid banyak? Alhamdulillah. Kapan muridnya mau taat? Alhamdulillah. Kapan muridnya nggak mau taat? Selesai keluar. Dan itu biasanya pondok berhasil. Tapi kalau kapan orang nakal dipertahankan, kenapa? Bapaknya banyak bayar duit SPP-nya. SPP semisal 7,5, dia ngasih 1,5 juta. Ay banyak duitnya. Kapan semisal dia ini nggak di sini lagi, hilang penghasilan kita, bahaya bukan? Bahaya. Makanya perintis itu Pak pondok kami itu tiga ustadz itu enggak dari SPP, enggak boleh. Kenapa? Biar kami ini enggak pernah terpikir banyak santri atau enggak banyak santri. Kapan santri itu layak masuk. Jadi enggak pernah disogok Pak. Kami enggak ada istilah sogokan itu enggak pernah. Dan keputusan itu memang keputusan paling aman dan paling nyaman. Dan itu kata para ulama. Pun
nanti dari ketua yayasan ada, tetap Pak, anak tetap harus bekerja. Kenapa? Agar anak nggak disetir sama apa? Ketua yayasan. Itu harus kayak gitu Pak. Kita itu harus ada izzah. Anak pernah mengeluarkan banyak santri, waktu itu sekitar 4 santri anak keluarkan. Ketua yayasan, Ustaz, antum serius? Serius Pak deh, anak ngomong. 4 orang antum keluarkan, 4 orang anak keluarkan. Mau bilang apa lagi? Nggak bisa mengikuti peraturan sebagainya. Akhirnya apa kata Pak D? Oh, kalau seandainya kayak gitu memang keputusan antum, ya udah kami taat. Udah keluar. Tapi Pak, kalau seandainya anak nggak ada pekerjaan luar, anak akan sungkan sama siapa? Ketua yayasan. Janganlah Ustaz kayak gitu, Ustaz, 4 orang banyak. Kan akhirnya terpikir untuk apa? Untuk tidak mengikuti apa yang menjadi patokan kita. Makanya Pak, di sini pentingnya kita itu untuk apa? Mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri. Gak bisa disetir Pak agama itu. Gak bisa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW penghasilannya dari umat atau dari istrinya? Nabi. Antum tahu kenapa Nabi SAW haram makan sedekah? Tahu? Pak, Nabi boleh nggak makan sedekah? Nggak boleh, haram. Sedekah dari mana? Kaum muslimin. Ini kan dari kaum muslimin, dari jamaah sendiri. Nabi miskin atau kaya? Nabi miskin SAW. Aslinya kaya, tapi Nabi SAW itu habis duitnya untuk dakwah. Akhirnya Nabi sulit. Aslinya Nabi berhak nggak untuk menerima sedekah? Aslinya berhak, karena Nabi nggak mampu. Tapi kondisinya kenapa haram sedekah untuk Nabi SAW? Takutnya nanti akan ada jual beli agama. Makanya haram apa? Haram yang namanya sedekah untuk Nabi SAW. Faham Pak sampai sini? Kenapa? Nggak boleh sedekah Pak. Nanti takutnya orang kan gampang ngasih sedekah untuk Nabi, akhirnya condong. Untuk keluarga Nabi boleh nggak? Nabi punya anak, boleh nggak Fatimah menerima sedekah? Tetap nggak boleh. Akan ada kecondongan seterusnya Pak. Gampang gini, anak punya anak, dibaikin terus anak-anak. Anak tahu orang baik, anak kan condong ke dia. Kapan Ustaz, tolonglah Ustaz jangan ngomong fatwa ini fatwa itu. Aduh, anak sungkan permintaan beliau, kan gitu. Nggak boleh, fair Pak, dalam agama itu harus fair. Kawan lawan Pak, kapan hak ya hak, kapan batil ya batil. Nah itulah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya penghasilan beliau bukan dari sedekah umat, bukan. Tapi penghasilan beliau murni dari jual beli. Makanya Nabi mengatakan SAW, apa istilah usaha yang diberkahi oleh Allah SWT, usaha apa? Jual beli. Makanya Nabi yar'al ghanam, beliau apa? Ngembala kambing. Beliau ngembala kambing Pak, dapat aqatid, beberapa harta dari usaha tersebut, dan itu berhasil asar ya. Oh iya, jadi seperti itu Pak. Tapi kalau seandainya kita nggak ada, ginilah, masya Allah. Gampang gini Pak, antum bekerja sama bos, mudah nggak antum disetir sama bos? Mudah. Padahal itu di luar dari pekerjaan. Pak, kalau kita digaji sama bos, kita mau nggak mau taat dalam urusan pekerjaan. Tapi masya Allah, yang ajibnya, kapan di luar pekerjaan? Ngapain antum berjenggot? Jelek berjenggot itu. Akhirnya antum, aduh, bos anak ngomong kayak gitu, segan anak berjenggot. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Padahal itu di luar pekerjaan. Makanya perintahnya kita ini harus usaha. Kita sendiri harus usaha. Gampangnya Pak, kalau agama ini sulit Pak. Kalau kita tuh memang mau bertumpu sama manusia, amplop, kapan amplop gede kita sungkan, kapan amplop kecil kita suka-suka. Jangan kayak gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Antum tahu Pak, masya Allah. Pernah kasus ada orang mubaligh, dai kata dia, diundang ke negara luar, tapi syaratnya harus upahnya sekian juta. Tahu antum itu? Dulu itu kan Pak Ustadz amplop itu. Kapan amplop gede mau? Udah gitu maksa istrinya harus ikut lagi. Itu mau dakwah bukan mau jalan-jalan.
Dakwah-dakwah, mana ada Nabi SAW dakwah keliling bawa Khadijah? Ada Nabi keliling bawa Khadijah? Enggak ada. Nabi dakwah keliling bawa Aisyah? Enggak ada, kecuali jihad. Itu pun jihad itu pun nanti ditinggalkan. Bukannya enak gitu loh, Pak. Ini udahlah mau jalan-jalan, mau apa dan sebagainya. Gampang sekali sekarang nih agama dipakai untuk jual beli. Wajarlah Nabi kita Allah berfirman, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka jual belikan ayat Allah itu dengan harga yang murah sekali. Murah sekali. Kamu amplopnya sekian baru saya mau. Ya, ayat itu jadi Pak dijual dengan 500.000, 400.000, 600.000. Dibuat kayak gitu, Pak. Hatta 1 juta. Layak enggak ayat Allah dijadikan seperti itu? Enggak layak lah. Mana ada pula layak? Cuman kita ini kapan Ustadz datang enggak mungkin Ustadz gratis ya. Jangan pula kayak gitu. Kenapa? Karena kita ngambil waktu, ngambil tenaga, ngambil energi. Maka kita harus berterima kasih, wajar lah. Cuman kalau seandainya sampai hitung-hitungan sampai kayak gitu, itu bahaya, Pak. Itulah musibah akhir zaman. Sekarang banyak. Sekarang, Pak, kalau zaman dulu ustadz-ustadz kita itu susah. Zaman kita sekarang ustadz-ustadz apa belimpah. Sampai anak itu masya Allah, anak nggak tahu. Sekarang banyak kasus ustadz itu sekarang udah dijadikan sebagai alat tolak ukur. Gaji fulan di pondok itu aja besar, masa kita kecil? Ada nggak kayak gitu? Ada loh, Pak. Ana sampai detik ini, walhamdulillah, Pak, karena ada pekerjaan sendiri ya, yang terpisah dari dakwah ana. Ana tuh bersyukur, Pak, bisa seperti itu. Ada kawan ana cerita, berapa gaji antum di pondok? Digaji berapa? Ana ngomong sekian. Kata dia, sedikit nian, kata dia, sedikit banget, kata dia. Ana, berapa gaji antum? Gaji ana dari pondok 5 juta. Dari yayasan 7 juta. Ana ngomong, serius? Wallahi, kata dia. Makanya pas dia ana ngomong gitu, ya udah enti datang ke pondok ana gaji antum itu berkali-kali lipat, kata dia. Yayasan ana tuh besar, kata dia. Ana ngomong, ana dakwah bukan gara-gara fulus. Walhamdulillah, ana cuma nyari ketenangan. Kapan ana bisa berdakwah di sebuah tempat dan nyaman, ana akan teruskan dakwah di situ. Ana sampaikan seperti itu, kata dia. Oh, kayak gitu ya, katanya. Ya iyalah. Jadi lulusan Madinah dia nih, Pak, lulusan Madinah, LC dia itu. Kawan sekelas ana dulu dari Bukhari, DCDI, cuman beliau ini S1 2 kali. Jadi SCDI S1, Madinah juga S1. Jadi habis tamat SCDI, qadarallahu walhamdulillah diterima oleh Allah di mana? Di Madinah. Jadi gitu. Jadi gaji beliau tuh gede memang. Tapi sekarang ini, Pak, banyak orang merasa minder ketika lihat gaji fulan gede, kita kecil. Minder, aduh. Itu kan terlalu remeh, Pak. Ana pernah ngundang, bukalah brosur penerimaan kan. Siapa yang mau ini? Tanya, berapa gajinya? Ana ngomong sekian. Kecil, kata dia. Ana ngomong, yang ana janjikan ke antum itu lebih besar daripada gaji ana. Ada di pondok kita, Pak, di pondok ana, Ustadz baru. Ustadz baru itu ana gaji, Pak, lebih gede daripada ana. Kapan nggak gede, Pak, malu kita karena beliau dari pondok yang besar. Jadi ana ngomong, ini cerita yang lain, kasus yang lain. Ana ngomong, fulan, gaji antum tuh lebih besar daripada gaji ana. Loh, kok bisa, katanya? Antum mudir, ana guru biasa, kenapa antum lebih besar? Kenapa? Karena untuk memuliakan ustadz. Ana di situ aja ana ngomong. Tapi kalau ana untuk sedikit, ana nggak masalah. Karena ana paham, antum tuh nggak bisa jualan. Kalau ana masih bisa apa? Jualan. Ana ngomong kayak gitu. Jadi gaji dia itu, Pak, lebih besar daripada gaji ana. Tapi kalau kita mau main akal pikiran, Pak, rezeki Allah jauh lebih besar ketika kita jualan, ketika kita berusaha. Makanya sampai detik ini, Pak, jangan sampai antum menjadikan anak-anak kita. Nah, kapan nanti kalau udah besar jadi ustadz, jangan mikirin gaji. Pernah. Ini baru beberapa hari yang lalu anak-anak yang paling kecil imunisasi di puskesmas. Masuklah anak ke bagian pendaftaran. Disampaikan, loh, ini suaminya
dari Medan kelahirannya, istrinya Tanjung Redep. Tanjung Redep itu Pak, Kalimantan Timur. Anaknya di Perbaungan, Sumatera Utara. Kok bisa jauh-jauh kayak gitu kata dia? Asli dari Tanjung Raman? Enggak, Ana bilang. Memang kami jauh-jauh. Karena orang tua kami, Ana bilang orang tua kami ini pindah-pindah. Mertua anak itu pindah-pindah apa istilahnya kerjanya di luar perusahaan kertas. Saya juga kayak itu. Sekarang bapak saya detail. Dia nanya, "Hah? Bapak detail sekarang?" Orang tua? "Iya, orang tua saya detail." "Siapa nama orang tuanya?" Ana ngomong, "Pak Yani." "Oh, kamu anak Bu Yani," kata dia. Dia cerita aja Pak ya. Orang tua anak tuh Pak, istilahnya kedudukan tinggi di perusahaan itu, manajer lah. "Kok kamu mau jadi ngajar ustadz di pondok? Mana besar gajinya?" Tahu tuh ucapan pertama kali, "Kok mau kamu anak Bu Yani kerja di pondok? Mana besar gajinya?" Itulah yang sampaikan. Kami ini diajarkan dalam agama untuk tidak mencari duit, tapi mencari apa? Pahala. Diam dia tuh Pak. Diam. Ini di puskesmas Tanjung Raman. Baru kejadian beberapa yang lalu. Jadi patokan masyarakat kita nih sekarang nih Pak, sikit-sikit apa? Duit, sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Apalagi musibahnya sekarang ini bukan cuma di masyarakat awam. Penghasilan ini dijadikan untuk apa? Ladang ustad. Kapan masjid itu besar, gaji besar, upah besar, jadi lomba sikut-sikutan. Sekarang Pak, makanya ada istilah ustadz-ustadz kita nih. Sekarang itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Sahih. Ustadz nih Pak berselisih Pak. Ana bisa pastikan wallahi ya, bukan beda pendapat Pak, tapi beda apa? Hasad. Kenapa Anda bisa bilang itu? Ustadz A ngomong ini, Ustadz B ngomong ini. Dua-duanya ada hujah Pak. Satu yang perkataan Imam Syafi'i, satu perkataan Imam Ahmad. Ngapain ribut? Mereka paham itu, masing-masing ada ijtihad. Tapi kenapa masih diributkan? Duitnya Ustadz Fulan lebih banyak dibandingkan Ustadz Fulan. Anda bisa pastikan loh Pak. Kenapa? Kapan mereka berteman dulunya biasa aja. Tapi ketika selek, semua keluar. Satu ngomong dunia lah, satu ngomong inilah, satu ngomong terus seperti itu Pak. Dan anak paham betul. Dan di semua tempat, di Jawanya, Kalimantannya, di Sumateranya, anak kelahiran Sumatera Utara, di Sumatera Utara juga sama. Ada ustadz Pak, istri 3, anak banyak, rumah besar. Pak habis namanya Pak, habisnya. Anak bisa tergambar dari sini Pak, bukan beda pendapat, tapi apa? Pendapatan. Kalau beda pendapat Pak, masing-masing ada pendapatnya hujahnya. Oh, hujah ini Imam Syafi'i, hujah ini Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad dalilnya seperti ini, Imam Syafi'i dalilnya seperti ini. Ada nggak hujah masing-masing? Ada. Dan mereka tahu itu. Tapi kenapa kok bisa ribut? Kalau orang awamnya Pak masih mending. Ini apa ustadznya. Makanya sampai detik ini Pak, anak menghindar jauh dari itu. Mikirin amplop, mikirin ustadz lain. Anak nggak pernah terpikir ustadz lain berapa upah dia dikasih, nggak pernah terpikir. Wallah nggak pernah terpikir. Ustadz bulan berapa gaji dia dari masjid itu, nggak pernah terpikir. Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk apa? Amplop. Pak hina. Anak bilang hina orang kayak gitu. Makanya bagusnya kita jualan, usaha. Anak kalau anak Pak ya ada kemahiran untuk ngebengkel lah nah. Anak kalau ada ahli listrik anak. Cuma anak nggak ada keahlian itu. Anak ahlinya apa? Jualan lah anak. Apa ada anak tahu ustadz? Jadi ustadz ini tuh sambil foto. Ustadz masih muda, tapi dia semangat belajar. Dia suka foto-foto Pak. Dari foto dia tuh dijual sama dia. Bagus itu. Bukan foto makhluk hidup loh ya, foto apa? Alam, foto alam. Itu bagus. Jadi Pak, kita itu ada penghasilan lain di luar apa? Penghasilan upah ngaji atau kajian. Itu hina Pak. Kalau kita jadikan itu sebagai apa? Patokan hidup. Jadi seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli di sini Pak, jangan sampai kita berpatokan atau bertumpu dari usaha orang. Tapi kalau bisa kitalah yang berusaha untuk menghidupi orang. Makanya Nabi nggak pernah bertumpu dari usaha orang.
tapi beliau berusaha untuk untuk orang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Ini waktu kita udah habis ya. Nah, 4 menit lagi, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Insyaallah kita 4 menit lagi kita asar. Nah, wallahu alam. Ada? Fadhal, Pak. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. 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 Iya. Nah. Iya. Hmm. Iya. Iya. Enggak. Iya. Iya. Berarti nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau dijual ke yang lain, marah. Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau mensyaratkan sesuatu ya. Jadi gini, maksud Anda tuh kita berhutang untuk apa usaha karet tadi ya. Kita berhutang untuk usaha karet. Ketika kita itu dalam bentuk pembayarannya dalam bentuk uang, ya nggak ada masalah sama sekali. Ketika kita nimbang kita bayar dengan sesuai yang kita cicilkan seperti itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada penekanan kan? Ah, iya, uang nggak ada masalah. Iya, iya, sekali nimbang nggak ada masalah. Kita bayar sekali nimbang 100.000, 100.000, 100.000 nggak ada masalah. Cuman apakah dia itu dalam bentuk penggabungan dua akad? Maka jawabannya bukan. Karena di situ memang murni pinjam meminjam. Iya. Karena kecuali gini, kamu boleh berutang sama saya, syaratnya kamu kerja di saya. Saya punya tanah, saya punya kebun karet. Kamu boleh berutang sama saya, syaratnya apa? Kamu wajib jadi pegawai saya, kerja di saya. Nah, itu baru apa? Dua akad. Pertama akad kita itu meminjam utang piutang. Kedua akad apa? Ijarah, jual beli jasa. Itu nggak boleh. Itu yang namanya disebutkan safqatain fi safqatin wahidah. Dua akad dalam satu transaksi itu nggak boleh. Itu dilarang. Tapi kalau nggak ada seperti itu, Pak, nggak ada masalah. Kalau nggak ada seperti itu, sama kayak tadi. Kalau seandainya saya kasih pinjaman, harus kamu beli, harus kamu jual ke saya, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada syarat seperti itu, ya maka sah-sah saja. Nah, jadi dua akad dalam satu transaksi itu yang anak sebutkan tadi, anak kasih pinjaman, tapi syaratnya kamu harus kerja di saya. Itu dua akad dalam satu transaksi. Saya kasih pinjaman nikahin anak saya, nah, itu nggak boleh. Saya jual rumah ke kamu, tapi kamu harus beli mobil saya. Itu nggak boleh. Itu istilahnya apa ya? Dua akad dalam satu transaksi. Itu safqataini fi safqatin wahidatin, itu riba, nggak boleh sama sekali. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau nggak ada syarat itu, Pak, nggak ada masalah, boleh. Nah, wallahu alam bisawab.
adzan ya. Nah, fadhil adzan dulu, kita tutup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.